Okay, my friends, come back my channel, and I will explain the next analysis. The next analysis is shift-share analysis. So I will share screen my result of analysis shift-share. Okay, my friends. Tadinya kita sudah belajar mengenai analisis location question. And the next explanation about the analysis shift-share. Okay, my friends, this is my result about the analysis shift-share. So before that, we must get the two data. It is data PDRB Provinsi Sumatera Barat and PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 and 2020. Jadi kita harus dapatin data PDRB Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sumatera Barat pada tahun 2016 dan 2020 terlebih dahulu. Nah, di sini Cindy menggunakan data PDRB 2016 dan 2020 atau PDRB tahun dasar dengan tahun yang terbaru. Kita masih menggunakan 17 kategori usaha to PDRB. Nah, ketika kita udah mendapatkan PDRB tahun 2016-2020 Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya, kita bisa langsung masuk ke analisis shift-share. Nah, teman-teman semuanya, analisis shift-share ini I think so easy for me to explanation analisis shift-share. Jadi kita ada empat komponen, ada 3 komponen yang harus kita cari. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita menggunakan yang pertama komponen pertumbuhan nasional itu KPN. Jadi rumus KPN itu YT per Y0 kurang 1. Nah, kita bisa menggunakan nih, teman-teman ya, rumus YT bagi Y0 kurang 1. Nah, YT ini itu adalah tahun tahun baru PDRB Provinsi Sumatera Barat dibagi PDRB tahun dasar atau tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian dikurang 1 dikali 100 saya kali 100 supaya nanti hasilnya bisa lebih besar dikit, dan nanti kalau kita kali 100 untuk selanjutnya 2 komponen dan pertumbuhan ekonomi itu harus dikali 100 juga. Nah, kita bisa lihat ini yang biru ini YT itu adalah PDRB secara keseluruhan pada tahun 2020 dan Y0 itu PDRB secara keseluruhan pada tahun 2016. Nah, hasilnya ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, karena ini sama, kita kasih akun atau ikon dolar di setiap papanya supaya nanti kita gampang aja tinggal tarik ke bawah sehingga kita mendapatkan the result of component national growth. The next is KPP, itu proportional component growth. Nah, rumusnya yaitu adalah, nah teman-teman bisa lihat, kita menggunakan rumus YIT dibagi YI0
dikurang YT bagi Y0. Nah, YIT itu adalah per sektor. Jadi YIT itu kalau kita mencari pertanian, kehutanan, perikanan itu menggunakan PDRB tahun terbaru dan tahun 2020 dan tahun 2016 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau YT dan YT bagi Y0 itu sama halnya tadi, itu PDRB secara keseluruhan pada tahun 2020 dan PDRB secara keseluruhan pada tahun 2016. Nah, jangan lupa kita kali 100 karena di National Growth Component kita kali 100. Kita multiply 1000. The result, nah kita bisa tarik ke bawah kalau kita sudah memasukkan icon dolarnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kenapa saya kasih merah? Karena kalau negatif itu tumbuh lambat untuk komponen pertumbuhan proporsional. Jadi pertumbuhannya itu lambat. Nah, kalau yang positif itu pertumbuhannya cepat. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas itu lambat. Nah, saya juga bisa merasakan karena ini daerah saya, daerah Dharmasraya, bahwasanya untuk industri pengolahan di Dharmasraya itu kan minusnya sangat besar kali, 17,78 itu sangat besar sekali karena memang industri pengolahan di Dharmasraya itu sangat lambat. Kemudian transportasi dan pergundangan juga lambat. Nah, dan yang di sini yang paling tinggi itu yang positifnya itu adalah informasi dan komunikasi. Itu tumbuh dengan cepat. Nah, selanjutnya itu komponen pangsa growth component itu atau KPPW. Nah, rumusnya the formula is ini sedikit banyak rumusnya. I think the same the rumus, the formula of professional component growth. Tapi di komponen pertumbuhan pangsa ini kita tidak menggunakan pembagian pada rumus pembagian pada PDRB secara keseluruhan. Nah, the formula is PDRB pada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya dibagi PDRB 2016 di Kabupaten Dharmasraya dikurang, kita buka kurung lagi, PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dibagi PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016. Nah, kita jangan lupa multiply 1000 sama dengan kita mendapatkan 9,53. Nah, mungkin itu untuk 3 komponen pertumbuhan menggunakan analisis, use the analysis shift cell to Dharmasraya regressi. Nah, teman-teman untuk di sini banyak sekali KPPW komponen pertumbuhan pangsa itu yang negatif. Nah, negatif ini tidak memiliki daya saing dan yang positif ini memiliki daya saing. Dan kita bisa lihat hanya beberapa yang memiliki daya saing di Kabupaten Dharmasraya. Nah, selanjutnya itu kita mencari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana rumus pertumbuhan ekonomi? Nah, rumus pertumbuhan ekonomi sangat mudah sekali, yaitu penjumlahan antara 3 komponen ini. The sum of growth component these 3 komponen. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya sum buka kurung, kita langsung saja kayak gini. Nah, kita dapat 5,36. Nah, itu the analysis of shift cell. Okay, my friends, I think
enough my presentation about the analysis ShiftShare, and thank you for attention, and I'm sorry if I have mistake, and I hope you understand the analysis ShiftShare after watching my video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.